Bambang Pamungkas lahir di Semarang, Jawa Tengah, 10 Juni 1980. Bambang Pamungkas juga dikenal sebagai BP. Ia adalah mantan pemain sepak bola Indonesia yang bermain untuk Persija Jakarta dan tim nasional sepak bola Indonesia. Sepak bola yang dimainkan adalah sebagai striker. Pemain yang memiliki integritas tinggi, Bambang Pamungkas tidak hanya menjadikan sepak bola sebagai profesi, namun lebih dari itu, ia memiliki tanggung jawab moral di sana. Saat kisruh sepak bola nasional di medio 2011 sampai 2014, timnas Indonesia yang berlaga di AFF tahun 2012 diwakili oleh pemain-pemain yang berlaga di kompetisi Liga Primer Indonesia. Bambang Pamungkas yang saat itu berlaga di kompetisi Liga Super Indonesia atau kompetisi yang tidak resmi pada saat itu tidak diizinkan untuk bergabung dengan timnas. Namun, BP tidak menggubris larangan tersebut dan memutuskan untuk bergabung dalam tim. Walaupun akhirnya timnas tidak dapat berbuat banyak di AFF tahun itu. Banyak yang dipertaruhkan BP saat itu demi bergabung dengan timnas. Integritas yang ditunjukkan BP dengan tidak memandang federasi saat itu yang sedang dualisme. Selama itu tim dengan lambang Garuda di dada, maka selama itu pula tim itu pantas untuk ia bela. Bergabungnya atau tidaknya saya di timnas bukan sebuah pilihan, namun sebuah keharusan, karena itu adalah cita-cita saya sejak kecil. Itulah tanggung jawab moral yang diemban BP sebagai pesepak bola. Nah, sebagai ASN, kita pun juga harus dituntut mempunyai integritas yang tinggi, salah satunya dengan memiliki tanggung jawab moral kepada nusa dan bangsa. Jenderal Hugeng. Ya, mungkin masih banyak yang belum mengenal jenderal satu ini. Jenderal Hugeng adalah Kapolri kelima yang dikenal kejujuran dan nasionalismenya. Di awal karirnya, ia pernah menolak pemberian hadiah dari pengusaha karena bertolak belakang dengan prinsipnya. Hidupnya pun sangat sederhana. Dia dikenal sebagai pribadi yang tidak tergoyahkan. Toko bunga istrinya pun pernah ia minta tutup saat menjadi pejabat karena tidak ingin toko bunga yang lain menjadi tidak laku. Jenderal Hugeng pernah marah besar saat seseorang bersikeras mengirimkan barang-barang mewah ke rumah dinasnya. You start so early in the morning to work? Well, actually, although I'm chief of the national police, I'm just a common cop, you know. Ini dipangkat di mana, Pak? Di Harmoni. Di Harmoni. Mengapa? Masih tidur, dibangunin. Masih tidur dibangunin. Tetapi tempatnya kan di tempat yang salah. Di itu pinggir Cina, Anggaran. Nah, cetopan bis. Nah, tidak boleh, tidak boleh. Jadi jangan dong, ya. Karena ini kan. Ibu Tri Risma hari ini, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Ibu Risma, memulai karir sebagai seorang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Dengan kerja kerasnya, ia mampu membuat ibu kota Jawa Timur ini menjadi lebih bersih, di mana dulunya kota Surabaya terkenal dengan kota yang kumuh. Karirnya menanjak hingga ia bisa menjadi wali kota. Ia menjadi wali kota selama 2 periode. Karena integritas pekerjaannya inilah, ia diangkat menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo. Hal yang bisa kita teladani dari Ibu Risma adalah 1. Ibu Risma memiliki sifat akuntabilitas yang tinggi, ditunjukkan dengan bekerja penuh tanggung jawab. Kedua, rasa cinta tanah air, di mana selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi bangsanya. Ketiga, selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Ini menunjukkan sikap berkomitmen mutu.
Keempat, Ibu Risma juga bersikap penuh dengan empati, mampu merasakan apa yang dirasakan oleh warganya. Sifat akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu serta anti korupsi atau ANEKA menurut saya adalah B.J. Habibie. Pertama, melalui sifat akuntabilitas. Mengapa saya memilih B.J. Habibie? Karena beliau adalah orang yang bekerja keras, seorang dengan komitmen tinggi, seorang yang bekerja keras hingga menjadi seorang Asia pertama yang memiliki hak paten terhadap konfigurasi pesawat. Adalah sifat nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri adalah sifat mencintai dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana B.J. Habibie membuktikan sifat nasionalismenya? Adalah dengan meninggalkan semua pekerjaan serta meninggalkan jabatannya sebagai direktur di salah satu perusahaan pesawat Jerman dengan kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai presiden. 3. Etika publik. B.J. Habibie terkenal adalah seorang pribadi yang sangat santun dan juga rajin beribadah. Beliau memperlakukan semua orang, baik junior maupun seniornya, dengan sangat sopan dan dengan sangat respectful. Untuk nilai ANEKA yang keempat adalah komitmen mutu. Sebagai seorang yang memiliki ilmu sangat banyak dan pengalaman yang sangat banyak di bidang pesawat atau di bidang engineering pesawat, B.J. Habibie bersifat sangat humble atau murah hati dalam mengajari junior-juniornya dan membantu Indonesia dalam mengembangkan pesawatnya sendiri. Dan yang kelima, anti korupsi. Pernah suatu saat saya menonton film B.J. Habibie dan Ainul. Di situ dinyatakan bahwa Habibie pernah menolak suap dari suatu tender yang menyebabkan beliau mengalami fitnah dalam karir politiknya. Dari kelima sifat tersebut, sifat ANEKA, kita dapat mencontoh banyak dari B.J. Habibie bahwa beliau adalah seorang yang sangat inspiratif, yang sangat berintegrasi tinggi dan menjunjung tinggi nasionalisme.